Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengebusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup di dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang terkasih, pada pesta kerahiman ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan tentang Allah yang Maha Rahim. Dan kerahiman Allah itu dinyatakan lewat memberikan putra kekasihnya, yaitu Yesus Kristus, bagi bangsa manusia, supaya manusia mendapatkan keselamatan dengan menerima pewartaannya. Seperti pada hari-hari Pekan Suci, kita bersama merenungkan
bagaimana Tuhan Yesus di dalam mewartakan kerajaan Allah, di dalam mewartakan karya keselamatan Allah, selain ada begitu banyak orang yang percaya, tetapi juga tidak sedikit yang tidak menerimanya. Bahkan para pimpinan Yahudi, mereka menolak Yesus. Mereka merasa dirinya terancam, terutama mereka sebagai pimpinan-pimpinan takut bahwa mereka takut kehilangan masa, dan karena itu mencari-cari cara bagaimana bisa menangkap Yesus. Dan kemudian terjadilah Yesus ditangkap, disiksa, dan kemudian disalibkan. Tentu peristiwa ini sungguh peristiwa yang menakutkan bagi para murid yang pada saat itu menaruh harapan penuh kepada Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan peristiwa yang tragis, dan bisa saja peristiwa itu menimbulkan trauma bagi mereka. Tetapi setelah 3 hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan kemudian Dia mulai menampakkan diri kepada para murid satu persatu, dan akhirnya juga dalam kelompok. Di sana sangat jelas bahwa di antara para murid tidak langsung percaya ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan saya rasa ini ada juga hal yang manusiawi, bagaimana orang yang telah mati bisa hidup kembali. Maka Tuhan Yesus pelan-pelan membuka pikiran dan hati mereka, lalu meyakinkan mereka, sampai akhirnya mereka sendiri dari hati yang paling dalam mengakui bahwa inilah Yesus. Dan setiap kali menampakkan diri, Tuhan Yesus bersabda, damai sejahtera bagi kamu. Maka para murid yang sebagian telah percaya kepada Yesus yang telah bangkit, tetapi ada satu murid yang dikenal sebagai seorang yang kritis, tetapi juga spontan, seperti yang digambarkan tadi, yaitu Thomas. Ketika diberitahukan bahwa kami telah melihat Tuhan, dan dia dengan juga yakin, sekali-kali saya tidak percaya kalau saya tidak melihat sendiri dan mencucukkan jariku kepada bekas-bekas luka itu. Lalu sampai akhirnya tiba waktunya, 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri mereka secara bersama-sama, dan Thomas juga di antara mereka, lalu bersabda, damai sejahtera bagi kamu. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga mengembuskan roh ke dalam diri mereka, supaya mereka semakin terbuka dan mereka juga semakin kuat. Dan di sana Thomas langsung berhadapan dengan Tuhan Yesus. Sekarang cucukkanlah jarimu ini kepada bekas luka-luka ini. Lalu apakah kamu percaya? Dan Thomas dengan rendah hati, ya Tuhanku dan Allah. Dia percaya kepada Yesus yang telah bangkit itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, lewat penampakan-penampakan ini, para murid Yesus menjadi semakin yakin dan percaya bahwa Yesus sungguh hidup kembali dan kini bersama-sama dengan mereka. Dan kepercayaan ini juga semakin menguatkan mereka, membuat mereka menjadi semakin berani dan juga bersemangat untuk memberikan kesaksian tentang Yesus yang telah bangkit itu. Seperti yang tadi juga digambarkan dalam bacaan yang pertama, bagaimana para rasul semakin bersatu dan penuh semangat mewartakan Kristus yang telah bangkit, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengikut Kristus menjadi bertambah begitu cepat, bukan dalam puluhan ratusan, tapi ribuan, cepat sekali bertambah karena percaya akan pewartaan dari para rasul yang perdana ini.
Dan para rasul ini juga dalam pewartaan juga disertai dengan mujizat-mujizat. Dan karena itu orang-orang yang sakit dibawa kepada para murid. Mereka percaya bahwa dengan diperhadapkan dengan para murid Yesus ini, bahkan dikatakan hanya karena bayangannya saja, maka orang-orang itu akan sembuh. Dan terjadilah demikian. Kristus yang telah bangkit mempersatukan para murid, tetapi juga mempersatukan orang-orang yang percaya kepadanya, sekaligus menyemangati dan memberikan kehidupan baru kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sekalian juga secara resmi menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus lewat sakramen pembaptisan yang telah kita terima masing-masing. Dan Roh Kudus juga dihembuskan ke dalam diri kita masing-masing. Maka setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, kita juga bersama-sama merayakan Kristus yang bangkit. Kita bertemu dengan Kristus yang bangkit. Dan Kristus yang bangkit itu hadir dan menampakkan diri kepada kita, dan juga menyampaikan salam damai kepada kita masing-masing. Itu berarti bahwa setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, selain kita semakin dipersatukan dengan Tuhan, tetapi kita juga semakin dipersatukan dengan saudara-saudara kita yang sama-sama percaya kepada Tuhan. Tuhan juga menyatakan damai sejahtera bagi kami. Jika dengan demikian, kita juga menjadi orang-orang yang semakin damai, semakin berbahagia. Bukan hanya kita dicintai oleh Tuhan, tetapi karena kita segala kesalahan dan dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus juga dihembuskan kepada kita sekalian, supaya kita masing-masing pribadi, entah kita masih anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, berani untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit, berani bersaksi tentang cara hidup kita sebagai orang-orang Kristiani. Dan semoga kita sekalian semakin percaya akan kuasa Allah dalam Kristus yang bangkit ini. Seperti Yohanes, dia telah mati tetapi hidup untuk selama-lamanya. Dialah awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang menyertai perjalanan kehidupan kita supaya kita selamat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semoga kita sekalian pada pesta kelahiran ini kita semakin merasakan kasih Allah, dan kita juga disemangati, diberanikan untuk mewartakan kasih Allah itu di dalam damai sejahtera dalam diri kita, dan juga kita bagikan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama memperbarui syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ciptaan dan Bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Tuhan kita, dan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku memutuskan. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan
Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita. Semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup. Semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain. Semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kita ingin sejenak untuk memanjatkan doa-doa pribadi kita. Secara khusus, mari kita bersatu bersama dengan saudara-saudara kita yang memanjatkan puji syukur dalam hari Ekaristi ini atas hari ulang tahun anak pertama Grayson Ronit, ulang tahun yang pertama. Dan Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati dalam pertumbuhannya selanjutnya. Juga mengucap syukur atas ulang tahun dari seorang pada tanggal 23 April. Dan Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, diberkati dan memberikan jodoh yang seiman dan dijauhkan dari segala yang jahat. Juga mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, serta mohon berkat untuk keluarga tercinta, juga selalu diberkati dan dilindungi. Bersama dengan Angelika yang mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Bersama dengan Surya mengucap syukur atas terkabulnya sebuah permohonan melalui doa novena 3 kali Salam Maria. Bersama dengan Veronica mengucap syukur dan terima kasih kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus atas perjualan tanah yang berjalan dengan lancar. Juga memanjatkan puji syukur atas penyertaan Tuhan bagi Diana sudah sampai di Vancouver dengan selamat dan lancar. Juga mengucap syukur atas tanda-tanda pemulihan yang mulai nampak pada Bapak Andreas Hari Wiono berkat doa-doa yang dipanjatkan melalui Santo Padre Santo Yudas Tadius, Santo Rafael Malaikat Agung, Santo Perawan Maria dari Lourdes, dan Santo Andreas Rasul. Marilah kita mohon. Marilah kita juga mohon kelancaran bagi persiapan lamaran dan pernikahan bagi Manuel Alfred Naber dan Maria Stefani Nugroho. Bersama dengan Kristi yang berdoa semoga Anson dan Cynthia di Australia diberikan momongan, dan mohon berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka. Bersama dengan Heni, semoga rencana untuk koridor bisa tercapai dan permohonan tingkat bisa diterima. Bersama dengan Iwan dan Sinta yang mohon rahmat, ketelitian, dan konsentrasi dalam kegiatan belajar, ujian, dan pemilihan universitas yang baik untuk putri tercinta Wijayawan Purnama. Bersama dengan Amal Sampurna yang berdoa untuk pekerjaan baru sesuai dengan skill dan berdoa mohon kesehatan untuk keluarga.
Juga bersama dengan Margareta yang kedua untuk Stefanus, pendidikan kesehatan, jiwa dan badan, tetap diberikan pekerjaan. Bersama dengan Veronica, Destia Saputra, yang mohon kesembuhan dan kelancaran untuk Ibu Yunia yang akan melakukan operasi kedua di tubuh kirinya pada hari Senin besok. Semoga Tuhan senantiasa memberkati para tugas medis hingga operasi berjalan lancar sampai pada tahap pemulihannya. Marilah kita mohon. Marilah kita juga mohon rahmat bagi Pak Sutri Matilda Timlong dan Franciscus Suryati. Kita juga mohon rahmat bagi Michelle Florinasri, Lisik Moy, dan selalu dapat menemukan komunitas gerejani tetap melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Bersama dengan Legio BPD yang menjamin kasih Tuhan Yesus dan kesembuhan bagi Ibu Halim, anggota Liga Auxiliar, Etima Simonisku, dan Bapak Hobatan, serta Bapak Suprapto. Marilah kita mohon. Marilah kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang telah menghadap Tuhan, bagi Novita Stefani, bagi Romo Pasifikus Wiyadi Kapusin, bagi Bapak David Lim dan Kakak Hana Lim, bagi Bapak Chan Adi Chandra, Ibu Chong Tianfa, Bapak Chong Tiaki, bagi Ibu Elizabeth Unkiljin, bagi Ibu Elizabeth Rossi dan Robert Linus, bagi Regina Yosefin Tirtani, bagi Marta Melisa Setiono, Nicholas Sadi Setiono, Anago Wisu, Wicansen, Elizabeth Wandiwati Gunawan, aku, dan juga untuk ayah dari Karol Sampurna. Ya Tuhan, mengampuni akan segala kesalahan dan dosa mereka, jika mereka diperkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan pelajaran kita pada bagian itu.